Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai hikmah 127. Sekarang 7. Hah? Sekarang apa kemarin? Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaqaka min dawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Artinya Allah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori-teori atau kata-kata saja. Karena itu Allah menjadikan kepadamu
untuk bisa merasakan rasa pahitnya, agar memudahkan bagimu untuk meninggalkan cinta dunia. Ini makna terjemahnya. Artinya yang dimaksud dengan hikmah ini menyambung hikmah yang kemarin, bahwa Allah memberitakan dunia ini tempatnya bersedih, tempatnya sakit, tempatnya miskin, tempatnya berantem, tempatnya susah. Tapi manusia itu nggak cukup kalau cuma dinasehati doang. Kalau cuma dikasih tahu, nak, jangan ngurusin dunia. Dunia tempat ruwet, tempat susah, tempat musibah. Kamu dikasih tahu, nggak mempan, kata Allah. Kenapa? Karena kamu nggak cuma butuh teori-teori atau kata. Maka Allah jadikan kamu merasakan pahitnya. Rasakan dong. Apa fungsinya? Biar kamu tahu bahwa yang Allah nasihatkan itu betul. Kalau kamu sudah tahu itu betul, terus kamu akan mudah meninggalkan mencintai dunia. Jadi ada hikmah yang Allah tetapkan di situ. Allah menjadikan kamu mendapatkan berita bagaimana keadaan dunia, pahitnya dunia, susahnya dunia. Tujuannya atau hikmahnya apa? Agar kamu nggak cinta sama dunia. Tapi kan kamu nggak cukup dinasehatin doang, karena cuma nasihat masih ngeyel. Ya kayak kamu, nak, ini api panas, masak sih, pegang dulu, begitu nyes, oh iya panas. Kalau cuma diomong ini api panas, nak, nggak mempan. Harusnya gimana? Ambil rokok yang gede lisong tuh, tempelin, nyes, baru oh iya panas. Karena engkau sudah terbiasa menyukai dunia. Ada anak seneng permen, dikasih tahu, nak, permen itu bahaya. Nurut nggak kira-kira? Ada anak suka main HP, dikasih tahu, nak, jangan main HP, HP itu bahaya. Nurut kira-kira? Itu kita begitu. Jangan kamu kira susah pindah saya anak kecil, ente semua sama. Allah menjadikan ada anak kecil yang dinasehatin susah sebagai gambaran. Kalau dia sudah suka permen, tapi begitu sakit gigi, mau permen? Enggak. Begitu mata udah mendulu sakit, mau main HP? Enggak. Baru lo ngerasain. Jadi manusia itu enggak cuma butuh kata-kata. Allah tahu itu. Maka Allah jadikan kamu merasakannya, biar kamu segera meninggalkannya. Anak kecil kalau sudah tahu permen itu bikin sakit gigi, nggak akan mau makan lagi. Kalau masih sakit, sudah lupa, makan lagi. Inilah keadaan kita yang diberitakan dalam hikmah kali ini oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Oleh karenanya Allah memberikan sakit sebagai musibah agar kamu mencicipi yang demikian, dan itu meringankan kamu berpisah dari dunia. Coba
Begitu anak itu sakit gigi, pisah dengan permen itu gampang. Coba belum sakit gigi, waduh susahnya ninggalin permen, ninggalin es krim. Bisa? Begitu sakit gigi guling-guling, kamu kasih sekalian, nih buat kamu. Enggak. Mudah meninggalkannya gitu loh. Hah? Begitu matanya sakit, kasih HP lagi, enggak. Mudah meninggalkannya. Jadi hikmahnya Allah memberikan itu, Allah memudahkan kita. Jangan kenapa saya dijadikan begini sama Allah. Itu hikmahnya kamu biar mudah meninggalkan dunia. Kitanya enggak begitu. Nunggu sembuh, balik lagi. Padahal dijadikan begitu biar kamu kalau nanti sembuh enggak balik lagi. Tapi wong dasarnya seneng. Begitu sembuh, udah enggak ngerasain sakit, makan permen lagi. Namanya tobat sambel. Kalau ada sambel, wah, tobat gua. Begitu enggak ada sambel, nanyain, enggak ada sambelnya, enggak enak makan. Lu kemarin tobat dikasih sambel, sekarang nanyain sambel. Ya, itu keadaan kita demikian. Umumnya manusia jika diuji dengan penyakit yang sangat parah, ia akan menginginkan kematian. Coba kamu diuji sama Allah dengan penyakit yang parah, yang begini susah, begitu ya Allah. Mendingan mati aja ya Allah. Ya. Kalau sehat, lu mau mati nggak besok? Bu ya mati besok? Enggak, masih indah di dunia. Begitu dikasih sakit yang parah, mudah meninggalkan dunia. Hatta mati dia nggak keberatan. Kenapa? Karena Allah jadikan rasa sakit pada dirinya hingga dia sudah nggak lagi cinta pada dunia. Coba Allah nggak kasih sakit, nak, dunia itu nggak ada indahnya apa-apa, akhirat lebih indah. Ayo ke akhirat. Enggak, nanti aja ya Allah. Coba lu tanya coba, nanti mau mati sekarang? Enggak, nanti aja. Padahal bertahu ini dunia tempat taat, tempat susah, tempat tangisan, tempat berantem. Jangan di sini, mendingan di akhirat. Mau mati sekarang? Enggak, nanti aja. Loh, betah di dunia begitu. Jadi manusia itu enggak cukup dinasehati. Maka Allah kasih sedikit. Kita ngerasain, mau ya Allah. Siap sekarang, siap ya Allah. Nah, itu begitu. Dan berharap agar matinya cepat malah coba. Begitu dikasih sakit yang luar biasa, ya Allah, kapan matinya ya Allah. Padahal begitu sehat, lu mau mati? Enggak. Begitu dikasih sakit yang parah, pengen mati, malah kadang nanyain kapan ya Allah matinya, kok belum mati. Jadi nggak seneng sama dunia juga. Jadi benci sama dunia ketika dia baru merasakan, oh ternyata dunia sakitnya seperti ini, pahitnya seperti ini, susahnya seperti ini. Kamu diajak ngomong, kasih tahu nggak percaya. Gimana lagi? Ia rela berpisah dengan kenikmatan dunia
sehingga datangnya penyakit seperti ini adalah nikmat yang teragung dari Allah. Jadi ujian yang Allah datangkan, yang hasilnya membuat kita nggak cinta dunia, itu ujian terindah yang Allah berikan. Maksudnya begitu. Kadang kita nggak begitu, kalau ngasih ujian jangan yang begini-begini amat sih Allah. Kayaknya berat bener. Kenapa? Karena kamunya masih senang orang masih senang permen, begitu dikasih sakitnya kok sariawan, susah bener, makan susah, apa susah, padahal masih pengen makan permen. Tapi gara-gara ya Allah, mbok ya kalau sakit jangan sariawan, mendingan bisul aja ya Allah, milih sakitnya. Kenapa? Kalau bisul kan mulut masih sehat, masih bisa makan, saking senengnya permen. Jadi kamu dikasih tahu kalau permen itu bahaya, nggak percaya. Kecuali dijadikan betul-betul kamu sakit sariawan, sakit panas dalam, baru kamu merasakan oh ternyata. Syukran. Nyambung apa nyambung? Dan hal itu supaya kamu tidak suka lagi kepada dunia. Kalau kamu nggak suka pada dunia, kamu jadinya apa? Zuhud. Yang kemarin kita bicarakan tuh, kamu akan jadi orang zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu hatinya kosong dari bergantung kepada dunia. Bukan zuhud itu melarat, gak punya dunia, bukan. Itu kere namanya. Zuhud itu ya punya dunia. Orang zuhud mah pakaiannya sobek-sobek, itu zuhud apa begitu? Bukan zuhud. Kalaupun dia gak senang dunia, memang kepepet karena gak punya dunia, mau nggak mau zuhud. Itu zuhud kepepet namanya, memang gara-gara nggak punya dunia. Yang dimaksud zuhud ini, kamu punya dunia tapi nggak menggantungkan sama dunia. Kamu memiliki dunia tapi nggak pernah berharap pada dunia. Yang di hati kamu hanya pertolongan Allah, yang kamu gantungi hanya pertolongan Allah. Bukan punya duit ini gampang kalau mau ke sono gua. Punya HP ini gampang kalau mau ngebel-ngebel. Punya ini gampang kalau Allah kemana? Ya nggak dihitung jadinya. Karena kamu menggantungkan semua manfaat kamu diambil dari dunia, hingga seakan-akan Allah sudah nggak ada fungsinya lagi sebagai penolong, sebagai pemberi, sebagai yang menjadikan sesuatu. Kenapa? Karena kamu menggantungkan dengan dunia. Lah zuhud itu menghilangkan ini. Bukan nggak punya dunia, bukan. Dunianya punya, tapi nggak pernah bergantung kepada dunia. Dan sesungguhnya hal itu adalah satu keberuntungan untuk orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Untuk para murid, untuk para salikin, orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, ketika Allah bukakan jalan kamu untuk tidak cinta dunia, itu anugerah dari Allah. Kenapa? Hal tersulit
membersihkan hati dari cinta dunia. Hal tersulit membersihkan hati dari bergantung pada dunia. Lah kok tiba-tiba kamu dikasih pertolongan sama Allah, jadi nggak seneng dunia, nggak cinta dunia, nggak ngelirik dunia. Oh iya, perjalanan kamu langsung menuju Allah cepet. Nggak ada yang menghalangi. Ibaratnya kuda yang tadinya kalau lari itu tengok, asal ada yang bening-bening, wah itu dia. Begitu dikasih kacamata kuda, lempeng cepet jalannya. Kenapa? Karena nggak sempet ngelirik kanan kiri. Itu maksudnya. Jadi ini keberuntungan gitu loh. Allah menjadikan untuk kita ujian, yang mana ujian itu membuat kita nggak senang dunia, itu anugerah yang luar biasa dari Allah bagi para salikin, bagi para muridin. Kalau yang nggak begini, ini ujian yang mengesalkan, ujian yang menyedihkan. Kenapa saya diuji begini? Bu ya, yang diuji Cina aja ya Allah, jangan saya. Orang-orang kafir masih banyak ya Allah. Kenapa saya yang diuji begini ya Allah? Itu bagi orang-orang yang sedang tidak menuju Allah, menganggap ujian ini menghalangi dia merasakan dunia. Tapi bagi salikin, bagi para muridin, orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, justru mereka pengen punya cara, gimana caranya nggak seneng sama dunia, gimana caranya jadi orang zuhud. Mereka sedang berusaha, tiba-tiba Allah kasih jalan, sakit gigi, boro-boro ngelirik permen, boro-boro ngelirik yang manis-manis, boro-boro ngelirik. Nah itu keberuntungan ya Allah, alhamdulillah. Harusnya demikian. Nah, kalau ada para salikin, para muridin diuji oleh Allah kok masih ngedumel, ngomel-ngomel, ya berarti dia tidak tahu apa hikmah dijadikannya itu semua. Gak ngerti apa keberuntungan dia dijadikan sesuatu untuk jauh daripada cinta kepada dunia. Burung kamu jangan Bangkok. Allah jadikan langsung seseorang merasakan kepahitan. Apa hikmahnya? Agar dia benci kepada dunia. Seperti kepahitan apa yang contohnya Allah jadikan? Kalau tadi kita contohkan anak kecil, sekarang Musonif mencontohkan untuk kita. Apa diantaranya? Seperti kalau usaha nggak pernah berhasil. Bagi orang yang sedang menuju Allah itu senang. Tapi bagi orang yang nggak senang menuju Allah, itu musibah yang menyakitkan. Sampai nyanyiannya dari pintu ke, siapa yang nyanyi itu? Cari kerja nggak kerja habis-habis, dari pintu masuk pintu, keluar pintu, masuk pintu. Emang melewat jendela? Ya dari pintu ke pintu, masa dari jendela ke jendela, gimana sih? Gara-gara apa? Nggak dapet. Ya, terus dumel, ngoceh, nyalahin, kenapa nasib kok begini. Lah bagi orang yang salikin seneng ya Allah. Tandanya apa? Memang kamu nggak jodoh sama dunia. Nah, kadang kita enggak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tersembunyi.
besok lebih giat lagi, usaha lagi, besok lebih. Aduh, ini bukan malah seneng malah. Terus susah cari jodoh. Kalau ente kan mendingan ikut biro jodoh langsung kayak di TV itu ya ada ya. Kenapa? Gua mau jomblo kelamaan, gua laku-laku. Jadi apa? Minta tolong agen pencari jodoh, saking nggak dapat-dapatnya. Begitu masuk agen pencari jodoh masih nggak dapat juga, ya Allah. Mestinya yang begitu mikir ada apa? Begitu mestinya. Bukan gimana caranya bisa berhasil. Maksain. Sakit yang tak kunjung sembuh. Berobat ini enggak sembuh, berobat ini enggak sembuh, berobat ini enggak sembuh. Itu hikmahnya biar kamu hatinya ngomong, ya Allah, udahlah mati aja ya Allah. Kenapa? Kalau mati saya bisa jumpa Engkau ya Allah. Itu begitu hikmahnya, yang Allah mau itu begitu. Intinya malah ngomong belum nih dokternya belum jodoh, ganti lagi. Nanti nggak pengen mati aja? Enggak, udah sakit parah masih nggak pengen mati. Pengen mati itu bukan langsung betul-betul mati, bukan maksudnya. Pengen mati itu tandanya kamu rindu Allah, nggak seneng dunia. Ada orang yang pengen mati sampai matinya bunuh diri. Ini bukan pengen mati yang baik. Pengen mati yang seperti ini malah menjauh dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dia menganggap Allah tidak bisa memberikan jalan keluar, hingga dia bunuh diri. Tapi orang-orang yang dijadikan sakit seperti ini tahu, oh ini Allah sedang menguji saya agar saya nggak seneng sama dunia. Hingga seorang hamba mengatakan, ya Allah, lebih baik aku mati saja daripada hidup seperti ini. Lontang-lantung gak punya kerja, kesono kemari jomblo, sakit gak sembuh. Kalau kamu lontang-lantung gak punya kerja, itu kamu suruh jadi sarkup. Maksudnya begitu. Udah lo urusannya ziarah kubur, maulid, tahlil gitu aja, entah juga dapat kerja. Ini enggak maunya kerja jadi PNS, maunya kerja jadi poluan. Gimana? Kalau kamu kok nggak dapat jodoh, udah urusannya jadi sarkup. Tahu sarkup? Sarjana kubur. Udah kerjanya ziarah sono, ziarah sini, cari makom keramat, duduk zikir, ingat Allah, udah begitu aja. Itu menghilangkan pikiran kamu yang macam-macam. Ini nggak jadi sarkup gimana? Kayak ini loh, udah ruwet sono sini jadi merbot, itu beres sudah. Hah? Kok sono nggak dapat kerja, kesini nggak dapat kerja, terus udahlah jadi merbot aja lah. Kenapa? Dekat sama Allah, gampang zikir, gampang. Begitu maksudnya. Maka itulah hasil kepahitan. Kamu pengen mati, pengen gak senang dunia, itu hasil kepahitan itu seperti itu. Yaitu benci kepada dunia dan mengharapkan segera jumpa akhirat. Itu maksudnya. Beda sama orang bunuh diri. Kalau bunuh diri pengen jauh dunia dan pengen gak ketemu akhirat. Dia salah jalan. Di dunia kayaknya lewat, di akhirat lebih berat.
Di dunia paling urusannya punya musuh. Di dunia paling urusannya nggak bisa ngadepin orang. Di dunia paling urusannya ditagih utang. Lalu di akhirat begitu bunuh diri, ya Allah, lebih taat lagi. Lu ngadepin malaikat, ngadepin hisab, ngadepin yang macam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orangnya yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Orang yang cinta, rindu untuk jumpa dengan Allah, pengen cepet-cepet ninggalin dunia, gak seneng sama dunia, maka Allah itu alamatnya orang yang dicintai oleh Allah. Itu alamatnya orang yang dirindukan oleh Allah. Apa alamatnya? Dia gak seneng kepada dunia. Datang dunia yang banyak gak membuatnya gembira. Hilang dunia gak membuatnya sedih. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Suruh mati nggak mau. Kenapa? Memang Allah nggak pengen kamu buru-buru mati. Kenapa? Allah nggak seneng kamu. Maksudnya begitu. Kalau kamu kok seneng, bukan wah, lagi seneng dunia. Oh, urusannya bukan kamu seneng nggak seneng, urusannya Allah seneng apa enggak gitu loh. Kalau Allah seneng ya kamu cepet diambil sama Allah, dimuliakan. Kalau Allah nggak seneng sama kamu, ya udah, dijadikan kamu jadi hamba-hamba yang terus berada di dunia dalam kesusahan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an sahibur ratib, beliau berkata, terkadang seorang murid, seorang salik, orang yang menuju kepada Allah itu diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesempitan. Maka seharusnya dia bersyukur kepada Allah karena menjadikan kenikmatan berupa jalan untuk bisa cinta kepada akhirat dan benci kepada dunia. Ini kalau orang ngerti. Kalau orang ngerti. Sama kayak begini, ada anak kecil mau berhenti netek sama emaknya. Kira-kira berhentiinnya gampang nggak? Berhentiinnya susah. Ada yang kadang tetek emaknya dikasih jadan brotowali. Biar apa? Pahit. Begitu pahit, anaknya dilepehkan, nggak seneng, akhirnya nggak mau lagi netek. Itu si anak harusnya begitu tahu syukur sama emaknya. Makasih mak, untung dikasih brotowali. Kalau enggak, saya sampai gede nggak berhenti netek. Itu mestinya. Emaknya tahu ini kalau nggak saya giniin nggak akan
berhenti. Biar berhenti gimana? Harus pakai cara. Maka Allah tahu cara apa yang akan dijadikan untuk kita agar nggak seneng sama dunia. Ada yang disempitkan, ada yang dibikin sakit, ada yang itu hikmahnya biar kamu rindu akhirat dan nggak seneng sama dunia. Nyambung apa nyambung? Jadi bagi orang-orang yang salik harusnya hal itu satu kenikmatan yang harus disyukuri. Ya Allah, syukur untung Engkau bikin ini sama saya ya Allah. Ini bagi orang-orang yang ma'rifat, yang arif kepada Allah. Kalau enggak sialan. Nah, begitu keluarnya. Repot juga ini. Ini orang-orang yang jauh dari Allah, nggak ngerti tujuan, nggak menuju kepada Allah, nggak pernah rindu sama akhirat. Begitu sama emaknya dikasih broto wali, kasih jadang, dasar emak sialan. Oh, nggak ngerti masalahnya. Emaknya dicaci maki. Nggak apa-apa dicaci maki, bagi emaknya nggak apa-apa. Kenapa? Karena tahu maknya punya tujuan baik biar kamu selamat. Gitu. Orang yang nggak ngerti Allah itu seringkali diomelin bagi Allah nggak ada urusan, yang penting lu selamat. Orang kalau sedang dicintai sama Allah itu dijadikan apa saja untuk dekat dengan Allah. Kamu punya anak lagi seneng main, lari sono, lari sini, main ketek apa itu? Wow. Lah, kamu sebagai bapaknya lagi rindu, anaknya lagi seneng main, tiba-tiba di jalan diangkat, dipeluk, dibawa pulang. Seneng gak anaknya? Ngomel gak anaknya? Bapaknya urusan? Gak urusan. Gua lagi seneng, gua lagi rindu sama ente, tetep aja dibawa. Pak, lepasin pak, mau main pak. Gak ada urusan. Ada orang yang sakit, ya Allah mau sembuhkan, ya gak disembuhkan. Allah lagi seneng kamu begitu. Dibikin miskin, ya Allah mau dibikin kaya. Kamu harta nyupan gak bakal kaya enggak. Kenapa? Allah seneng kamu begitu. Kok pengennya malah kaya? Lagi disenengin sama Allah, keadaannya begitu, gitu loh. Biar kamu usaha berubah, karena Allah seneng dengan keadaan kamu yang demikian. Ini mestinya keberuntungan bagi orang-orang yang cinta akhirat. Beda sama orang-orang yang gak pernah urusan sama akhirat. Maka seharusnya dia bersyukur karena Allah menjadikan dia jalan untuk cinta akhirat dan benci kepada dunia. Kalau musannif ngasih gambaran begini, seperti orang yang mendaftar masuk sekolah, maka sebagai tanda dia diterima di sekolah itu ada apa? Ujian. Seorang yang sedang menuju Allah diuji, ada sakit, ada miskin, ada kesempitan dunia, ada macam-macam. Allah uji tuh. Tandanya dia diterima untuk jalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu maksudnya. Kalau nggak ada ujian itu, berarti kamu nggak diterima. Wiridnya ya wirid, zikir-zikir, gua kayaknya tenang-tenang aja.
nggak ada ujian. Nah, aku mesti mikir kamu, kenapa kok nggak ada ujian begitu? Bukan kenapa gua diuji. Tadinya saya waktu belum banyak zikir nggak diuji begini perasaan. Begitu mulai sering ziarah, sering ngaji, sering wirid, jadi hidup gua belangsak begini. Nah, itu. Kamu pikirnya yang harus cerdas. Itu tandanya jalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau jalan diterima ya mestinya mulus, nggak ada ujiannya. Itu jalan tol, bro. Bukan jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah lain lagi. Ada ujian, ada musibah, ada macam-macam. Yang mana itu jadi tanda kamu diterima jalannya menuju Allah Subhanahu. Seperti apa? Seperti orang yang masuk sekolah, ketika dia diterima, maka dia akan mendapatkan ujian di sekolah tersebut. Tapi orang yang nggak diterima di sekolah itu ada ujiannya? Ada? Nggak ada ujian. Jadi sebagai tanda seseorang itu diterima, maka akan mendapatkan ujian. Tapi apabila tidak diterima, maka dia tidak akan mendapatkan ujian. Kalau nggak ada ujian gimana? Ya nggak ada ijazah, ya nggak ada penilaian, ya nggak ada pangkat, nggak ada derajat gitu. Karena ada ujian, ada pangkat, ada derajat, ada kemuliaan yang akan kamu peroleh dari itu semua. Jadi jangan dikira saya tadinya sebelum masuk thariqah ini toko 2, kerjaan lancar, sekarang aduh udah toko habis, cari kerja susah, salah thariqah, 2 kali salah thariqah. Kadang seperti itu. Kenapa? Karena nggak tahu hikmah apa yang Allah simpan di balik kejadian-kejadian yang diberikan kepada kita. Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah mau menunjukkan apa yang dinasehatkan Allah tentang dunia ini menyusahkan, kamu nggak percaya. Allah perintahkan kamu tinggalkan cinta dunia, jangan urusin dunia, lebih banyak kamu nggak percaya. Maka Allah kasih kamu ujian biar kamu, oh iya ya Allah, biar kamu jadi enteng, jadi gampang untuk tidak cinta dunia, untuk meninggalkan dunia dan cinta akhirat. Yang dimaksud meninggalkan dunia bukan lari ke hutan, bro. Gua mau diperintah sama Habib ninggalin dunia, terus mau kemana lo? Ke alas, mau jadi temennya monyet gitu. Bukan. Cinta nggak cinta itu makanya hatinya nggak condong, hatinya nggak bergantung kepada dunia gitu loh. Bukan dohirnya, bukan. Banyak wali-walinya Allah yang duitnya nggak berseri, nulnya itu banyak benar. Tapi walinya kok bisa di hatinya nggak ada nilainya duit itu. Anjingnya lari-lari itu kalungnya emas. Kalau ada anjing kok kalungnya emas, oh punya Syekh Abu Yazid, ini mah punya dia anjingnya. Kalau anjingnya aja pakai kalung emas, kalau istrinya mau pakai emas, lu mau kayak anjing? Milih mana ente? Kalau ente kan enggak, istri kamu yang kamu kasih kalung. Kalau anjing pakai apa? Nah, kamu cinta dunia begitu. Jadi dunianya ada di hati. Kalau mereka enggak, dunia punya, dikasih semua buat apa? Dianya enggak memikirkan itu semua. Ini orang-orang yang berada pada jalan menuju Allah dan diberi kemudahan oleh Allah agar hatinya hanya condong
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap ini menyuruh kamu untuk tidak punya dunia, bukan. Tetap kamu punya dunia tapi hatinya enggak condong sama dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah, hingga kita jadi orang-orang yang senantiasa berjalan menuju keridhaan Allah, menuju cinta akhirat, menjauhi cinta kepada dunia, hingga kita selamat sampai ke akhirat nanti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah فاغسل كل حوبة واستغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا طعسي صحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.